Selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas tentang rekomendasi anime yang karakter utamanya overpower dari awal. Bukan bawal, apalagi serawal, yang rebahannya terjadwal. Selamat menonton, para pecinta kurawal. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. 1. Zettai Karen Children, The Unlimited, Hyoubu Kyosuke. Di dunia ini terdapat orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural, yang disebut dengan esper. Karena itulah ada kesenjangan yang terjadi antara esper dan manusia biasa. Banyak esper yang dianiaya dan dijadikan alat oleh manusia dan pemerintah untuk tujuannya masing-masing. Bercerita tentang seorang esper bernama Kyosuke Hyoubu. Ia merupakan pemimpin dari sebuah organisasi esper terkenal, yaitu Pandra. Dari judulnya kita bisa tahu kalau dia punya kekuatan unlimited di balik tatapannya yang ganas dan sadis. Ia memiliki impian untuk menolong semua esper di seluruh dunia, dan menciptakan tempat yang aman bagi mereka. Di sisi lain, seorang mata-mata asal Amerika, yang juga merupakan seorang esper, Andi Hinomiya, menyusup dan bergabung dengan Pandra, untuk memata-matai dan mencari tahu identitas asli mereka dari dalam organisasi. Apa yang akan terjadi dengan Pandra dan dunia di masa mendatang? 2. Rokudenasi Majutsu Koushi to Akashi Rikots. Pernah kebayang kalau punya guru di kelas yang malas ngajar? Aruza no Teikoku Majutsu Gakuin merupakan salah satu sekolah sihir terkenal yang ada. Mengajarkan para muridnya untuk menjadi seorang penyihir yang hebat dan profesional. Di sana terdapat sepasang murid bernama Fibil Sistine dan Tinggal Rumia yang berasal dari keluarga bangsawan, bertekad untuk menjadi seorang penyihir dan melatih kekuatan magis mereka. Namun saat bertemu guru baru mereka yaitu Glenn, semua murid sangat kecewa karena Glenn mengajar dengan asal-asalan, pemalas, dan cuek terhadap para muridnya. Yang parahnya lagi, dia nyuruh muridnya belajar sendiri sedangkan dia cuma tidur. Hingga akhirnya Sistine mengajak Glenn untuk bertarung, dan akhirnya Glenn dinyatakan kalah. Mereka berpikir kalau guru mereka adalah seorang yang lemah, tapi ternyata gurunya menyembunyikan sosok aslinya yang sebenarnya sangat kuat. 3. Gunju no Makmel. Suatu hari tiba-tiba muncul sebuah benua baru yang terletak di Samudera Pasifik. Karena itu, semua orang dari seluruh dunia terkejut, dan banyak negara yang berlomba-lomba untuk menjelajah tempat misterius tersebut. Benua baru yang kini diberi nama Makmel, yang penuh berbagai macam spesies hewan, tumbuhan, serta mineral yang belum pernah dijumpai sebelumnya, membuat manusia antusias. Banyak orang yang menjelajah dan mengeksplorasi tempat itu, namun di sana merupakan tempat yang berbahaya. Banyak dari mereka yang tak bisa kembali setelah masuk di benua tersebut. Bercerita tentang Inyou dan Zero yang merupakan seorang angler. Angler merupakan pekerjaan untuk orang yang melakukan pencarian dan penyelamatan Makmel, dan tentu saja, dia memiliki kekuatan yang overpower, agar mampu menyelamatkan banyak orang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bahaya apakah yang akan mereka temui di sana? 4. Majutsu si Orphan Hagure Tabi. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Orphan. Ia merupakan seorang penyihir yang dulunya menjadi murid berbakat di salah satu sekolah sihir di kota Taring, Menara Fang. Namun sebuah insiden besar saat itu merubah tujuan hidupnya. 5 tahun yang lalu, sahabat yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri, yaitu Azali berubah menjadi sesosok naga, karena kegagalan percobaan sihir. Tak seperti penyihir lain yang ingin membasmi Azali yang telah berubah menjadi monster tak terkendali, Orphan tetap berusaha untuk melindungi Azali, dan bertekad untuk merubahnya menjadi manusia kembali. Dan karena itulah Orphan memutuskan untuk keluar dari Menara Fang. Tujuan utamanya yaitu untuk mencari pedang misterius, yang menjadi alasan Azali berubah. Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit kunci dunia yang selama ini tak diketahui oleh banyak orang mulai terkuat, dan mendekatkannya menuju Azali. 5. Assassin's Pride. Di dunia ini, hanya segelintir bangsawan terpilih yang memiliki kekuatan khusus, dan bisa meningkatkan kemampuan fisik, di luar kemampuan manusia biasa, yaitu menggunakan mana. Melida Angel
merupakan seorang gadis dari House of Angel, satu dari 3 rumah aristokrat besar. Sampai saat ini tak bisa menggunakan mana. Ia dijuluki gadis berbakat yang gagal. Bahkan garis keturunannya masih dipertanyakan oleh banyak orang, bahkan asosiasi lainnya. Oleh karena itu, seorang pembunuh profesional bernama Kufa Vampir diutus oleh Guild secara rahasia untuk menjadi seorang instruktur pribadi dari Melida. Kufa memiliki misi untuk memastikan apakah Melida benar-benar keturunan dari Velgus Angel. Jika terbukti bukan keturunan House of Angel, maka Kufa harus membunuhnya. Dan ternyata benar, ada sebuah kesalahan dalam garis keturunannya, dan Kufa harus menyelesaikan misinya. Namun setelah beberapa saat berada di sisi Melida, Kufa tertarik dengan kemandiriannya dan kerja keras Melida dan beralih untuk membantu Melida menguasai mana. Namun itu artinya ia harus merahasiakan semuanya dan berkhianat kepada klien dan guildnya demi menjaga Melida. 6. Kenja no Magu. Cerita anime ini dimulai pada suatu hari. Terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pria pekerja yang baru pulang dari kantornya, yang akhirnya meninggal. Setelah itu, pria itu direinkarnasi ke dunia lain. Dari awal menjadi seorang bayi, namun ingatannya di kehidupan yang sebelumnya tak dihilangkan. Saat masih bayi, ia beserta rombongan keluarganya diserang oleh iblis misterius, dan akhirnya menewaskan seluruh keluarganya, dan hanya menyisakan dirinya. Ia diselamatkan oleh seorang kakek bernama Merlin Walford. Merlin bukanlah kakek biasa, ia merupakan seorang pahlawan kerajaan dari negara Irside. Karena itulah, sejak kecil ia tinggal di hutan bersama kakek, nenek dan keluarga baru yang ia sayangi, dan diberi nama Sin Walford. Dunia ini berbeda dengan bumi tempat Sin dulu hidup, karena di sini ada keberadaan sihir. Sejak kecil keluarganya telah mengajarkan Sin tentang sihir beserta hal lainnya. Bahkan melebihi ekspektasi mereka, Sin benar-benar hebat dalam mengendalikan sihir. Kekuatannya juga berada di tingkatan yang tinggi, dan kemampuannya dalam belajar sangat cepat. Saking terfokusnya dengan sihir, hingga berusia 15 tahun, Sin belum pernah bersosial dengan masyarakat yang ada di kota, karena sekarang Sin harus masuk ke akademi sihir, dan memulai hidup baru di sekolah. Bagaimanakah kisah Sin selanjutnya? 7. Saiki Kusuo no Psinan. Anime ini bercerita tentang seorang remaja bernama Saiki Kusuo. Sejak lahir, ia memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Ia dapat saja menjalani kehidupannya dengan mudah. Ia memiliki banyak kekuatan esper, misalnya telepati, teleportasi, psikokinesis, menghilang, dan lain sebagainya. Ia bisa saja mendapatkan semua yang ia inginkan dengan kekuatannya. Namun menurutnya, kekuatan tersebut hanyalah sebuah kutukan, dan membuatnya tak nyaman. Saiki hanya ingin hidup normal, dan mendapatkan ketenangan seperti orang lain. Oleh karena itu, sejak TK Saiki tak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Saiki mencoba merahasiakan kekuatannya tersebut dari teman-teman sekolahnya. Tapi sejak memasuki SMA, ia mulai bertemu teman-temannya yang baru dan aneh. Banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Saiki terpaksa ikut terseret dalam kegilaan teman-temannya. Dari sinilah cerita dimulai. 8. Kepeki dan si Aoyama-kun. Kalau yang ini agak sedikit beda, karena ini tentang anime olahraga, lebih khususnya lagi sepak bola. Anime ini mengisahkan Aoyama, seorang laki-laki dan juga pemain sepak bola terbaik di Jepang untuk tingkat umurnya, yang kuat banget, dan sangat suka dengan kebersihan. Selama bermain bola, Aoyama tidak ingin kotor dan selalu menghindari pemain lainnya agar dirinya tidak disentuh. Saking sukanya dengan kebersihan, Aoyama selalu menyempatkan diri untuk membersihkan bola dan juga ruangan klub mereka hingga mengkilap. Tentu, orang-orang di sekitar Aoyama tidak terlalu mempermasalahkan keanehan dari sang pemain. Bersama dengan beberapa temannya seperti Kaoru Zaizen, Moka Gotou, dan Kazuma Sakai, Aoyama menjalani kehidupan sepak bolanya sambil tetap menjaga kebersihan. Lalu, bagaimana cara Aoyama melewati berbagai masalah yang datang silih berganti? Itulah beberapa rekomendasi anime yang karakter utamanya overpower dari awal. Kalau mau tanya seputar anime, jalan cerita anime,
ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya.